Jadi diatur semua seperti jadi dia dengan baik di situ dalam ya tanggal 5 pemerintah berarti ya orang ini adalah sama itu mereka pada kegiatan mulai jam 9 naik ojek sampai di dekat tempat kegiatan kalau sudah kaki macam dari sini ke Mega gitu turun di sini justru orang ketemu orang tanya bilang ini kegiatan kacau mana ada semua iya tapi mari kita lihat ada hal yang amat sangat penting itu pegunungan Wondiwon itu tanggal 25 saya di apa Muara Kalimie lalu angkat tangan berdoa di situ berdoa di Muara Kalimie. Saya pikir itu tempat yang bikin kegiatan itu lapangan bola yang kene bentuk Persipura dari situ sudah ya tempat itu. Yang bikin panggung itu lapangan bolanya sih. Dia punya situs-situs banyak sekali di situ. Yang terjadi di situ. Ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah dalam adat istiadat orang Yahudi seseorang akan disebut Yahudi ketika dia lahir dari kandungan perempuan Yahudi atau ibunya Yahudi, namanya Yahudi. Tapi kalau dia lahir dari kandungan perempuan non-Yahudi dan bapaknya Yahudi, maka orang itu harus melewati proses lagi untuk menjadi Yahudi.
Tapi kalau dia punya lahir dari kandungan perempuan Yahudi, kalau mama itu perempuan Yahudi, maka dia tidak perlu melewati proses apapun karena dengan sendirinya dia sudah menjadi orang Yahudi. Jadi bagi Israel, orang Yahudi itu orang yang mamanya Yahudi. Mengapa? Karena ada orang sangat menghormati kandungan perempuan Yahudi. Contoh yang paling nyata dalam Alkitab adalah Timotius. Timotius itu dia bapak Yunani dan mama Yahudi. Rasul Paulus bilang dia adalah orang Yahudi dan layak untuk disunat. Ceritakan ini. Sehingga Kene juga begitu. Kene lahir dari perempuan Yahudi, mama Yahudi, dan bapaknya dari Belanda, dan keluarganya adalah keluarga tukang kayu. Keluarganya adalah keluarga tukang kayu, dan dia siswa terbaik di kotanya. Dia siswa terbaik dengan nilai tertinggi di kotanya. Lalu Tuhan pisahkan dia untuk waktu dia dengar cerita karena dia teman kelas ini marga Van Hassel. Van Hassel punya bapak, Van Hassel punya tete itu orang-orang pertama yang datang setelah Otto dan Gessler. Setelah Otto dan Gessler ada Van Hassel dan tete. Dia tete juga Van Hassel juga. Dia nama depan itu dong singkat-singkat. JL titik Van Hassel itu JA titik. Jadi Van Hassel tete ini yang Van Hassel juga ini meninggal. Terus dia bapak lanjutkan. Dia bapak meninggal, terus dia lagi datang lagi sama-sama dengan dia ini satu kelas dengan Kene. Lalu dia cerita tentang negeri kulit hitam kepada dia temannya. Akhirnya Kene dia tertarik untuk pergi ke negeri ke Papua. Karena dia punya nilai terbaik di kotanya, maka dia bisa masuk ke semua bidang ilmu. Jadi dia masuk ke kesenian, dia masuk di bagian musik, dia masuk di seni, dia masuk di sekolah Alkitab, dia masuk di apa. Jadi sepertinya kalau nilai tertinggi di kota, maka dia bisa masuk di semua jurusan. Selesai di sini, terus selesai lagi. Jadi memang ya nonton lihat sebentar. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak kirim orang sembarang di tanah ini. Tuhan kirim orang yang punya nilai terbaik di Belanda. Dia bisa pilih untuk kerajaan Belanda tahan dia untuk jadi kepala sekolah. Dia juga masuk di sekolah yang nanti akan menjadi kepala sekolah juga. Dan dia diminta oleh Ratu Belanda juga menjadi kepala sekolah. Karena hatinya sudah terpaut dengan Papua, jadi lebih memilih untuk tinggalkan Belanda dan menuju ke Papua. Maka tidak salah kalau atau Gessler, Van Hassel, orang bikin sekolah, Kene datang dan dia jadi kepala sekolah. Itu hal-hal yang hebat dan luar biasa. Mari kita lihat Matius pasal 27. Saya bicara banyak. Cepat-cepat saja. Jangan jam Pak. Matius 27 ayat 11. Matius 27 ayat 11. Yesus dihadapkan kepada lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya."
Ya, mereka bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus tidak mengelak pertanyaan itu. Tapi Yesus memberikan jawaban dengan mengembalikan kalimat mereka, kalimat pertanyaan mereka menjadi jawaban. Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakan. Jadi Yesus tidak menjawab secara langsung, tapi dia membalikan kalimat pertanyaan mereka menjadi kalimat pernyataan. Orang bertanya, kalimat pertanyaan itu dibalikan oleh Tuhan Yesus menjadi pernyataan. Apakah engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakan. Amin. Maka kalimatnya adalah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mengirim seorang Yahudi untuk taruh peradaban Papua di tanah ini? Amin. Mengapa Tuhan mengirim seorang Yahudi untuk menaruh peradaban Papua di atas batu? Ternyata itu amat sangat penting. Waktu berdoa di Muara Miai baru pertanyaan ini datang. Pertanyaan ini datang, akhirnya pulang ke rumah dan saya tulis beberapa hal. Mengapa Tuhan mengirim seorang Yahudi untuk menaruh peradaban Papua di taruh di atas. Mari kita lihat dengan coba cepat. Ini kalau dia punya jawaban ikuti kitab Roma dari Roma 1 sampai Roma 16, berarti ada 16 poin. Kalau ikuti kitab Roma toh. Karena poin 1 dari Roma 1, poin 2 dari Roma 2, poin 3 dari Roma 3. Nah, kita lihat sampai Roma pasal 3 saja. Mari kita lihat Roma pasal 1. Mengapa Tuhan mengirim seorang Yahudi untuk meletakkan peradaban Papua? Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Injil itu kekuatan Elohim. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim. Aku punya keyakinan dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Elohim Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Mengapa Tuhan mengirim orang Yahudi untuk taruh peradaban Papua? Karena Injil itu kekuatan yang menyelamatkan orang Yahudi lebih dulu. Amin. Maka Tuhan tidak bisa pakai orang lain, orang ketiga, keempat untuk selamatkan Papua. Tuhan akan pakai orang yang pertama diselamatkan oleh Injil. Amin. Tuhan roba orang pertama, baru orang pertama ini pergi dan taruh Injil lagi di tempat yang terakhir di ujung sana. Orang pertama yang harus Tuhan pakai. Karena Injil itu kekuatan Tuhan, maka kekuatan Tuhan ini dia selamatkan orang-orang Yahudi lebih dulu. Maka orang Yahudi yang bernama Kene ini, Tuhan bawa dia untuk pergi taruh peradaban orang Papua di atas batu. Karena seperti apa yang Tuhan kerjakan dalam Injil kepada Israel, Tuhan juga mau mengerjakan Injil yang hebat itu juga kepada orang-orang yang ada di timur dunia, di bangsa kulit hitam. Maka Tuhan membawa Kene orang Yahudi untuk taruh peradaban orang Papua. Amin. Injil selamatkan orang Yahudi, baru tidak mungkin Tuhan suruh Amerika yang datang. Injil selamatkan orang Yahudi, maka orang Yahudi inilah yang Tuhan kirim untuk pergi taruh peradaban orang Papua.
Karena dia sudah diselamatkan oleh Injil. Karena dia sudah melewati semua proses yang panjang dalam Injil. Nenek moyangnya tidak dididik oleh siapa-siapa. Nenek moyangnya langsung dengar firman. Amin. Abraham duduk, Tuhan bicara, Abraham keluar. Ishak keluar, Yakub keluar, Israel jadi. Israel itu Yahudi itu yang Tuhan kirim untuk pergi taruh peradaban Papua lagi di ujung sana. Coba kalimat yang pertama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Mengapa Injil? Karena Injil itu kekuatan Papua. Firman sudah menjadi kekuatan bagi orang Yahudi dalam perjalanan sejarah bangsa mereka. Dan Tuhan mau supaya firman yang sama, Injil yang sama juga menjadi kekuatan bagi Papua. Kau tidak bisa dengan cara lain. Makanya kita biasa menyanyi itu apa? Ini yang akhirnya kita orang Papua mengalami banyak susah di mana-mana karena kita sudah pegang Injil sudah. Benar memang kau pegang Injil sudah. Tapi yang kau lupa adalah bahwa peradaban bangsamu ini dibawa dan ditaruh oleh orang Yahudi. Karena dia punya keyakinan bahwa Injil itu yang selamatkan kami, Injil itu juga yang akan selamatkan kamu di tanah ini. Amin. Tapi orang Papua pegang Injil, tidak mau Yahudinya. Tidak bisa. Makanya kita mengalami susah di tanah ini karena kita hanya mau Injil, tapi tidak mau bangsa yang diselamatkan oleh Injil yang bernama Israel. Tuhan menginjili Abraham, Israel jadi. Injil yang hebat itu juga ditaruh di tanah negeri ini. Supaya oleh rohnya yang hebat dan luar biasa, kekuatan Injil yang menyelamatkan Israel, yang membawa Israel dalam sejarah bangsa itu, kekuatan Injil yang sama juga harus menjadi bagian bagi bangsa ini. Maka Tuhan kirim seorang Yahudi untuk taruh peradaban Papua di atas batu. Kan ayat yang ke-16 tadi. Karena lagi? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dan Injil itu juga yang akan menjadi kekuatan bagi Papua. Amin. Jadi kalau Injil itu kekuatan Papua, Papua tidak boleh lupa orang Yahudi. Karena Injil selamatkan orang Yahudi. Orang Yahudi bawa taruh peradaban Papua, datang dan taruh peradaban Papua di atas batu. Karena dia punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil yang sama akan selamatkan bangsa. Lanjut. Karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Semua orang Papua akan diselamatkan oleh Injil. Injil dengan Tuhan pasti bagi Papua. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah Papua dengan imannya bagaimana kepada Tuhan. Injil dengan Tuhan pasti bagi Papua. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang Papua dengan imannya kepada Injil itu. Menyelamatkan semua orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Pertama-tama orang Yahudi. Karena orang Yahudi yang pertama, maka Tuhan harus mengirim orang Yahudi juga ke bangsa ini menjadi yang pertama taruh peradaban bangsa ini. Amin. Orang-orang pertama yang diselamatkan oleh Injil, dan mereka juga orang pertama yang menaruh peradaban bangsa ini. Amin. Matius pasal 4 ayat 23. Jadi yang pertama, mengapa Tuhan mengirim seorang Yahudi meletakkan peradaban Papua? Karena Injil itu kekuatan Tuhan. Karena Injil
Orang Yahudi yang pertama diselamatkan oleh Injil. Ayat 23 dari Matius 24, Matius 4. Matius 4 ayat 23, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Elohim. Dan memberitakan Injil kerajaan Elohim. Sekali lagi. Yesus pun mengajar di seluruh Galilea. Yesus pun mengajar di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Elohim. Semua orang Papua harus tahu Injil kerajaan Tuhan. Injil kerajaan Tuhan itu berhubungan dengan dua hal. Kerajaannya dan rajanya. Rajanya itu Tuhan Yesus. Dan kerajaannya ditaruh di atas Israel. Rajanya itu Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, dan kerajaannya ditaruh di atas Israel. Jadi kalau kau bicara Injil kerajaan, engkau bicara Injil kerajaan baru hanya bicara Yesus, baru tidak bicara dia punya kerajaan, nanti kau tipu. Bagaimana mungkin engkau bicara Injil kerajaan, bicara rajanya lalu mengabaikan kerajaannya? Tidak bisa. Rajanya bernama Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Dan kerajaannya didirikan di atas Israel. Makanya Lukas pasal 1 ayat 32 bilang bagaimana? Lukas pasal 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang maha tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud. Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud. Amin. Daud tidak menjadi raja di dunia yang tidak kelihatan. Daud menjadi raja di dunia yang kelihatan. Daud menjadi raja bagi Israel. Dan Israel itu masih ada sampai dengan hari ini. Jadi kalau engkau bicara Injil kerajaan baru malas tahu dengan Injil kerajaan, bicara rajanya baru malas tahu dengan rajanya, berarti engkau kurang. Injil kerajaan berhubungan dengan kerajaan itu sendiri dan berhubungan dengan raja yang berkuasa dalam kerajaan itu. Raja yang berkuasa itu namanya Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach. Dan kerajaannya dinyatakan kepada dunia di dalam dan melalui Israel. Amin. Kalimat terakhir dari ayat 32 bilang, Maka Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Lihat ayat 33. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Amin. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kalau sampai selama-lamanya itu artinya bahwa engkau yang menikmati penebusan melalui salib di Golgota, kau tidak bisa bikin Israel baru di situ. Kau masuk ke dalam. Amin. Karena Tuhan jadi raja dalam garis ini untuk selamanya. Kau tidak bisa bawa dia untuk keluar dan menjadi raja di kopi Israel baru yang kau bikin di sana. Tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Sampai selama-lamanya di garis ini sudah. Amin. Maka waktu kita ditebus, kita ini yang dibawa masuk ke dalam. Mengapa Tuhan mengirim orang Yahudi untuk taruh peradaban Papua? Karena Injil itu sudah Injil kerajaan itu. Supaya Papua dibawa masuk menjadi satu jalur dengan jalur Injil ini.
Supaya ada kalimat yang terakhir. Lanjut. Rumah-rumah ibadah. Luka apa? Matius 4 ayat 23. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Elohim serta melenyapkan segala penyakit. Serta melenyapkan semua penyakit. Amin. Amin. Mengapa orang Yahudi yang Tuhan pakai untuk taruh peradaban Papua di atas batu? Karena Injil itu sudah mengerjakan hal yang hebat dan luar biasa. Sampai melenyapkan semua penyakit. Jadi waktu engkau sudah diselamatkan, disembuhkan oleh Injil, jangan engkau lupa Yahudi. Amin. Amin. Melenyapkan semua penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin. Amin. Injil itu kekuatan Elohim. Supaya kalimat terakhir bilang melenyapkan segala penyakit Di antara bangsa itu. semua penyakit Dan kelemahan. Segala penyakit dan kelemahan. semua penyakit dan kelemahan Di antara bangsa itu. di dalam bangsa itu. Amin. Mengapa peradaban Papua ditaruh oleh seorang Yahudi? Karena Tuhan mau supaya semua penyakit-penyakit yang dibawa oleh orang fasik semua dilenyapkan di tanah ini. Penyakit dan apa? Kelemahan. Penyakit dan kelemahan. Penyakit dan kelemahan. Penyakit dan kelemahan Di antara bangsa itu. di antara bangsa itu. Supaya orang Papua punya penyakit-penyakit yang bikin bingung itu. Penyakit mata uang, penyakit rakus, penyakit segala macam yang dibawa orang fasik itu dilenyapkan semua. Kelemahan, karena Roma pasal 1 ayat 16 tadi. Injil itu kekuatan. Injil itu kekuatan Tuhan yang sudah menyelamatkan Yahudi dan akan menyelamatkan Papua lagi. Amin. Yang terakhir di Markus 1 ayat 38. Markus 1 ayat 38. Markus 1 ayat 38. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, di kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Karena untuk itulah aku telah datang. Amin. Mengapa orang Yahudi dikirim oleh Tuhan untuk taruh peradaban Papua, ditaruh di atas batu? Mengapa harus orang Yahudi? Supaya Papua bangkit untuk satu tujuan. Untuk itulah aku dipanggil. Papua dibangkitkan, peradaban Papua ditaruh di atas batu untuk satu tujuan. Papua untuk Injil, Injil untuk Papua. Amin. Papua untuk Injil, Injil untuk Papua. Maka Otto dan Gessler dan seniling-seniling yang lain mereka katakan bahwa siapa menyebut Papua, dia menyebut Injil. Siapa menyebut Injil, dia menyebut Papua. Tahu kalimat itu? Dan tahu ya? Saya kirim kalimat.
Mengapa peradaban Papua dibawa oleh seorang Yahudi? Tuhan mengirim seorang Yahudi untuk taruh peradaban Papua. Supaya Papua punya tujuan jelas. Gitu. Tuhan tidak kirim orang Indonesia yang nau-nau datang taruh peradaban Papua. Kalau Tuhan kirim orang Indonesia, selesai sudah. Yang lebih hancur lagi dari yang lain. Tuhan tidak kirim orang Amerika yang di negara adik kuasa. Tuhan tidak kirim Rusia yang datang. Tuhan tidak kirim Jerman yang datang. Tuhan kirim orangnya. Tuhan kirim orang-orangnya. Amin. Amin. Tuhan mengirim orang-orangnya. Tuhan tidak kirim orang dari kompleks sebelah. Tuhan kirim orang dari kompleks. Untuk pergi. Mau pergi jadi orang kasih orang-orang di kompleks sebelah sana. Mari bergabung. Amin. Amin. Ada kalimat yang terakhir tadi itu ayat 38. Ayat 38. Bagian terakhir. Karena untuk itu aku telah datang. Di atasnya. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Ya, supaya Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. untuk itu aku telah datang. Orang Yahudi datang supaya Papua bangkit dan bicara Injil. Amin. 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 Orang Yahudi datang supaya Papua bangkit dan bicara Injil. Jangan kau ikut ramai dengan bangsa-bangsa lain. Semua bangsa lain di seluruh dunia orang mulai dari buku A, B, C, D, dan lain-lain. Tapi hanya orang Yahudi yang mulai dari Injil. Amin. 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 Yang mulai dari Injil tidak akan pernah dihentikan dengan yang mulai dari buku. Amin. Amin. Karena Injil tidak akan pernah kalah. Makanya orang sudah bikin alat canggih begini, Israel punya lebih hebat lagi. Dosa mereka Israel, Israel bikin lebih hebat lagi. Dosa mereka lagi, Israel lebih hebat lagi. Kenapa? Karena dia mulai dari buku pengetahuan. Tapi Israel mulai dari Injil, itu kekuatan yang menyelamatkan. Amin. 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 Papua mulai dari buku, tetap kau sama di Indonesia. Tapi kalau kau mulai dengan Injil, kau sama dengan Israel. Amin. 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 Papua mulai dengan buku pengetahuan, kau akan sama dengan Indonesia, negara ini. Tapi kalau yang kau mulai dari Injil, kau akan sama dengan orang Yahudi. Amin. 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 Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalimat terakhir itu penting. Papua untuk Injil, Injil untuk Papua. Kalimat terakhirnya tahu baca? Ayat 38. Silakan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Iya. Orang Yahudi datang supaya Papua bangkit dan bicara Injil. Karena apa? Karena ada Injil yang diputar balikan di tengah jalan. Amin. Hebat ya? Amin. Karena ada Injil yang diputar balikan di tengah jalan tahun 1915-17. Depo harinya hari ini sudah. 508 tahun yang lalu Martin Luther menulis 95 dalil. Dan ini punya hari. Hari reformasi tanggal 31 Oktober hari ini. Genap 508 tahun. Tahun 1517. Jadi bayangkan. 1517 ada sesuatu yang salah di tengah jalan. Akhirnya Tuhan kirim Kenny untuk berjalan mendahului. Taruh peradaban Papua di atas batu. Dalam Injil. Karena untuk itulah engkau diutus supaya siapkan bangsa ini bicara Injil. Yang sudah dimulai dari Yerusalem,
dikacaukan di tengah jalan, maka Tuhan kirim orang Yahudi lewat untuk kasih tahu di sana, tanam di sana. Maka di 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, itu ada bicara tentang mengapa peradaban Papua ditaruh di atas batu, toh? Mengapa peradaban Papua ditaruh di atas batu? Bagian yang ketiga itu kan maksud bicara, toh? Karena Tuhan akan bangkitkan generasi baru dari bangsa ini yang akan menceritakan tentang asal-usul daripada Yesus. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-14, toh? Itu saya bicara di 2 minggu yang lalu, sebelum berangkat ke Wondama. Mengapa peradaban Papua ditaruh di atas batu? Yang pertama, karena ada mimpi. I have a dream. Yang kedua, karena ada janji tentang tanah. Yang ketiga, karena ada generasi baru yang akan dibangkitkan oleh Tuhan di tanah ini, yang akan menceritakan tentang asal-usul daripada Yesus Kristus. Asal-usul dari Yesus harus diceritakan. Asal-usul dari Tuhan, kau tidak bisa ketahui. Karena Tuhan itu awal dan akhir. Semua berawal dari Dia dan berakhir di dalam Dia. Tapi kalau Yesus sebagai orang Yahudi, asal-usulnya ada jelas. Amin. Tuhan akan bangkitkan generasi yang akan menceritakan tentang asal-usul daripada Tuhan. Kapan generasi itu dimulai? Perkataan Kene digenapi 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu, generasi itu mulai Tuhan persiapkan sampai dengan tahun yang ke-19. Ya. Kita ini generasi yang lahir dari peradaban Papua di atas batu. Yang menceritakan tentang asal-usul dari. Bayangkan, generasi yang akan bangkit dan memberkati Israel, bicara tentang asal-usul Yesus dan yang datang dari bangsa Yahudi, sudah ditaruh oleh orang Yahudi yang bernama Kene di atas batu. Dia sudah bermimpi bahwa akan datang satu generasi dari bangsa ini yang akan bangkit dan menceritakan tentang asal-usul Yesus. Amin. Amin. Dan mimpi itu digenapi 19 tahun yang lalu. Dan dia sedang berjalan. Amin. Generasi ini akan bangkit dan bicara cerita karena Mazmur 22 ayat yang paling terakhir sekarang. Coba lihat Mazmur 20 ayat yang terakhir. Mazmur 22 ayat yang terakhir. Silakan baca dengan suara keras. Mazmur 22 ayat 22. Inilah firman Tuhan. Pelindungku mengapa kau tinggalkan aku? Ayat 32. Mereka akan memberitakan keadilannya. Mereka akan memberitakan keadilannya Kepada bangsa yang akan lahir nanti. kepada bangsa yang akan lahir nanti. Amin. Amin. Generasi baru yang akan bangkit dari bangsa ini akan menceritakan tentang asal-usul Yesus. Kalau mereka sudah cerita tentang asal-usul Yesus, itu tanda-tanda bahwa bangsa baru akan datang. Amin. Amin. Ada kalimat itu. Sekali lagi. Mereka akan memberitakan keadilannya Mereka akan beritakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. kepada bangsa yang akan lahir nanti. Mereka akan cerita karena bangsa baru akan datang dari cerita-cerita mereka. Amin. 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 Generasi baru yang cerita tentang asal-usul Yesus ini akan Tuhan pakai untuk hadirkan Papua baru. Amin. Generasi baru dipersiapkan karena Papua baru mau datang. Lanjut terus. Sebab ia telah melakukannya. Sebab Tuhan telah berfirman. Amin. Amin. Tuhan sudah berfirman. Kene sudah taruh. Papua sedang bangkit. Papua baru akan datang. Amin. Amin. Tuhan sudah berfirman. Kene sudah taruh. Makanya waktu Yakub tidur. Kejadian 28 ayat 14. Yakub tidur baru. Tuhan bilang. Ayat 14. Dari Kejadian 28.
Kejadian 28 ayat 14, mimpi Yakub di Betel. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mengapa kini taruh Prabang Papua ditaruh di atas batu? Karena ayat 14. Akan datang keturunan yang berikut dari bangsa ini, akan bangkit dan cerita tentang asal-usul Yesus. Jadi kalau dong sudah bangkit dan sudah cerita, itu tanda-tanda bahwa Papua baru akan datang. Amin. Amin. Cerita terus sampai Papua baru datang. Amin. 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 Cerita terus tentang asal-usul Yesus. Jadi waktu kau bilang, engkau beritakan kepada orang, bicara, bikin video, buang di YouTube, tulis di media, Yesus Raja Israel, kau itu generasi baru yang sedang Tuhan pakai untuk cerita tentang asal-usul Yesus. Mengapa kau cerita? Karena engkau itu tanda bahwa yang baru Papua baru akan datang. Amin. Amin. Generasi sebelum engkau dong tidak cerita, dong hanya tahu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kenapa generasi ini Tuhan pakai untuk bicara asal-usul Yesus? Karena Papua baru mau datang. Amin. Kalau generasi dulu, karena Tuhan sudah baru untuk bicara supaya semua orang Papua kenal Juru Selamat. Jadi bicara, tapi 19 tahun yang lalu baru Tuhan mulai. Ini waktunya generasi baru dibangkitkan. Sebagai tanda dari Tuhan bahwa Papua baru. Amin. 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 Kami ingat Mazmur 22 ayat yang ke-32. Sekali lagi. Mereka akan memberitakan keadilannya Mereka akan memberitakan tentang keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. kepada bangsa yang akan lahir nanti. Mengapa mereka beritakan tentang keadilan Tuhan? Karena bangsa yang baru akan datang. Amin. Lalu, Sebab ia telah melakukannya. terus, habis. Sebab dia telah melakukannya. Amin. Mengapa Tuhan mengirim seorang Yahudi untuk meletakkan peradaban Papua? Mengapa Tuhan kirim seorang Yahudi yang harus meletakkan peradaban Papua? Karena itu. Markus 1 tadi ya. 38. Yang kedua, tadi di mana? Roma pasal 1 ya. Sekarang yang kedua, Roma pasal 2. Mengapa Tuhan mengirim seorang Yahudi untuk meletakkan peradaban Papua? Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Mengapa Tuhan mengirim seorang Yahudi untuk meletakkan peradaban orang Papua? Yang kedua, karena apa tuh? Kewargaan yang ditawarkan oleh surga berhubungan dengan Yahudi. Kewargaan yang ditawarkan oleh surga itu berhubungan dengan Yahudi. Ayat 28 dan 29 dari Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Hukum Taurat dan Sunnah tidak menyelamatkan orang Yahudi. Ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Iya. Tapi orang Yahudi sejati, orang yang tidak menampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka
pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Elohim. Maka pujian akan naik kepada Tuhan yang datang daripada Tuhan sendiri. Mengapa Tuhan mengirim seorang Yahudi untuk meletakkan peradaban Papua? Karena kewargaan sorga berhubungan dengan Yahudi. Jadi waktu engkau diselamatkan melalui salib di Golgota, identitas kejasmanianmu tetap Papua, tapi identitas imanmu berubah menjadi Yahudi. Engkau menjadi Yahudi dalam iman, tetapi ini yang bahasa dulu dalam pengajaran saya sampaikan. Dari luar Papua asli, dari dalam Yahudi sejati. Mengapa Tuhan mengirim seorang Yahudi? Karena imanmu berhubungan dengan orang Yahudi. Amin. Amen. Imanmu berhubungan dengan orang Yahudi dan terpaut di situ sudah. Orang Yahudi siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus itu orang Yahudi dalam kejasmanian. Tapi dalam keilahian dia Tuhan satu-satunya. Amin. Tuhan mengirim orang Yahudi datang. Supaya Yahudi Israel jaga pusat bumi, Yahudi Papua jaga timur bumi. Amin. Amin. Yahudi itu selalu berhubungan dengan iman. Kalau Israel berhubungan dengan bangsa, Papua berhubungan dengan bangsa, tapi Yahudi berhubungan dengan iman. Amin. Jadi waktu engkau percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia menebus engkau melalui salib di Golgota, maka engkau menjadi Yahudi di dalam iman. Engkau menjadi Yahudi dalam iman, maka Yahudi dalam iman, engkau punya kewargaan, namanya kewargaan Israel. Efesus 2 ayat 12 bilang begini, hidup tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Jadi bahasa kasarnya begini, hidup tanpa raja orang Yahudi, engkau tidak masuk kewargaan Yahudi. Amin. Efesus 2 ayat 12 kan ayat 11 bilang bagaimana? Efesus 2 ayat 11 bilang silakan. Efesus 2 ayat 11, dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Ingatlah bahwa kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, Menurut daging, menurut daging, yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. oleh mereka orang Yahudi dalam daging. Ayat 12. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termaksud kewargaan Israel. waktu kamu tidak ketemu orang Yahudi, Raja Israel yang bernama Tuhan Yesus, kamu tidak masuk di dalam kewargaan Israel. Supaya kau masuk dalam kewargaan Israel, engkau harus ketemu orang Yahudi yang bernama Yeshua HaMashiach. Amin. Amen. Amin. Kalau ketemu orang Yahudi yang bernama Yeshua HaMashiach, baru dia merubah engkau menjadi Yahudi. Amin. Mengapa? Hanya dia yang bisa melayakan engkau untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Kau tidak bisa pakai Donald Trump untuk sogok Raja Yahudi. Kau tidak bisa pakai Vladimir Putin untuk sogok Raja Yahudi. Apalagi Prabowo. Amin. Amin. Satu-satunya jalan adalah engkau harus buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Satu-satunya jalan untuk tiba dalam keluarga surga adalah engkau harus buka hati terima orang Yahudi yang bernama Yeshua Hamasya. Dia kepala sukunya, dia rajanya. Kalau engkau sudah terima dia pun raja, maka kau tidak boleh tolak dia punya anggota keluargaan. Dia punya masyarakat, kau tidak boleh tolak. Amin. Kau tidak boleh tolak dia punya warga Yahudi. Karena engkau juga dipindahkan alamat kewargaan dari bangsa lain menjadi bangsa Israel di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu engkau sudah menjadi Yahudi dalam iman, maka engkau menjadi target dunia ini. Engkau menjadi sasaran dunia ini. Amin. Amin. Karena firman Tuhan bilang begini. Jika dunia membenci kamu, ini Yesus bicara kepada murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi. Yesus bilang, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia sudah membenci aku lebih dulu. Sampai dengan hari ini, orang Yahudi dibenci di antara segala bangsa di seluruh dunia. Terus kalau engkau sudah beri bagi Israel, baru engkau tidak mau dibenci, berarti kau salah alamat. Karena Tuhan bilang, kalau dunia benci kamu, ingatlah dunia sudah lebih dulu membenci aku. Tempat tinggalmu bukan dunia, tempat tinggalmu di surga. Amin. Amin. Saya berdoa saya berdoa bukan supaya Tuhan bawa engkau bersama-sama dengan saya kembali ke kerajaan surga. Tapi Tuhan menjaga engkau dari segala yang jahat. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-13. Nah, coba lihat. Doa dari Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat yang ke-13. Ayat 9 dulu. Yohanes pasal 17 ayat 9, doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Sebab mereka adalah milikmu. Ayat yang ke-14. Perhatikan ayat 14. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku memberikan firman-Ku kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. Jadi waktu engkau buka hati terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau langsung menjadi Yahudi dalam iman. Kalau engkau menjadi Yahudi dalam iman, itu artinya bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Amin. Amin. Tapi kalau engkau belum dirubah oleh darah Tuhan Yesus melalui salib di Golgota, dan engkau tidak menjadi orang Yahudi dalam iman, berarti tempat tinggalmu masih di dunia ini. Tapi waktu salib di Golgota terjadi, dan dia merubah engkau menjadi orang Yahudi dalam iman, maka yang harus engkau tahu adalah dunia bukan tempat tinggalmu. Amin. Karena kalimat yang tadi, ayat 14 bilang, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. lalu Karena mereka bukan dari dunia. karena mereka
engkau bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. 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 Maka kita bersyukur waktu ketong buka hati terima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi orang Yahudi dalam iman. Bukan karena kita pakai atribut kipa, talit, dan kita jadi orang Yahudi. Bukan. Keyahudian kita bukan karena atribut. Keyahudian kita karena hati yang dipersembahkan. Hidup untuk Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, hati buat Yerusalem. Amin. Amin. Hidup untuk Yesus, hati buat Yerusalem. Kita menjadi orang-orang Yahudi dalam iman. Kalau kita menjadi orang Yahudi dalam iman, maka engkau menjadi target daripada dunia ini. Karena dunia membenci orang-orang yang bukan dari dunia. Karena engkau orang-orang yang dirancang untuk kembali ke surga, maka engkau menjadi target dari setan dengan semua cara kerjanya. Maka Ester pasal 3 ayat 9. Ester pasal 3 ayat 9. Ester pasal 3 ayat 9. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Adalah baik oleh dunia untuk melenyapkan Israel. Dan dorang telah berusaha untuk melenyapkan orang-orang Yahudi dari sejak lama sana. Tapi sampai dengan hari ini tidak habis-habis. Amin. Jadi bayangkan kalau misalnya engkau mau masuk surga, harus engkau jadi orang Yahudi. Itu syarat yang tidak bisa kau rubah-rubah. Amin. Kau masuk surga harus kau jadi orang Yahudi. Baru nanti ada yang bilang begini, surga itu bukan milik orang Yahudi saja, surga itu milik semua bangsa. Memang milik semua bangsa. Tapi Yesus merubah engkau melalui darahnya menjadi orang Yahudi dalam iman. Dalam kemanusiaan kejasmanian, engkau tetap orang Papua, orang Sulawesi, orang Batak, orang Ambon, orang Jerman, orang Belanda, orang Amerika. Tapi waktu engkau beri hati buat Yesus, engkau menjadi Yahudi dalam iman. Bagaimana mungkin engkau pakai imanmu yang telah menjadi Yahudi karena darah Yesus untuk membenci orang Yahudi yang menurunkan Yesus? Amin. Sedangkan iman yang engkau dapat karena orang Yahudi itu bunuh raja Yahudi, baru engkau menjadi Yahudi dalam iman. Jadi kalau engkau sudah menjadi Yahudi dalam iman karena raja Yahudi yang bernama Tuhan Yesus, engkau tidak bisa menolak dan membenci Yahudi. Engkau harus memberkati Israel. Amin. Maka ayat yang keberapa tadi? 9 kan? Sekali lagi ayat 9. Ester pasal 3. 9. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Akan ada surat titah yang datang untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dalam daging dan orang-orang Yahudi dalam iman. Pada masanya nanti di kemudian hari. Apalagi kita orang Papua yang sudah angkat tangan memberkati Israel, panji dikibarkan. Maklumat negara akan keluar untuk kan selesai dorang. Maklumat negara akan keluar untuk binasakan semua orang-orang Yahudi yang ada di Papua. Woi, sampai dengan hari ini manusia
negara dengan setan kerjasama untuk lenyapkan orang Israel, tapi belum pernah selesai. Belum pernah berhasil sampai dengan hari ini. Amin. Orang pakai berbagai cara. Bayangkan dong membunuh orang-orang Israel dari perjanjian lama, tidak bisa masuk ke perjanjian baru, tidak bisa masuk ke Samana Nugara lagi, tidak bisa. Dan nanti akhir zaman lagi rata lagi. Sampai nanti orang kaget Israel, kaget gini di pintu gerbang surga ini tertulis nama-nama orang Israel semua. Amin. Amin. Israel ini bangsa yang paling diburu di sepanjang sejarah dunia ini. Amin. Amin. Itu orang Papua ini kan baru diburu hanya di Samana Nugra ini. Iya toh? Kita hanya baru diburu di Samana Nugra. Jadi kita sudah, aduh Tuhan kenapa kita begini? Kita hanya baru lewat, baru ada di satu Saman saja kita sudah teriak, oh Tuhan kenapa kita begini? Sekarang coba kamu pikir orang Yahudi yang dikejar dari zaman perjanjian lama, masuk ke perjanjian baru, masuk lagi di masa anugerah lagi, sekarang lagi. No, kenapa kejar terus? Tapi Tuhan setia akan firman. Amin. 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 Jadi waktu kita menjadi orang Yahudi dalam iman, kita orang-orang yang siap untuk diburu oleh dunia. Karena tempat tinggalmu bukan di dunia ini, dalam kerajaan Tuhan. Amin. Mengapa Kenya menaruh perabaan? Mengapa Tuhan kirim orang Yahudi untuk datang menaruh peradaban Papua? Karena dia mau beritakan, kasih tanda bahwa kepada Papua bahwa bangsa ini milik surga untuk kerajaan Tuhan. Ya. Amin. Amin. Yahudi yang datang taruh jadi. Karena Tuhan bilang, Yohanes 4, Yohanes 17, ayat 14 saya bilang bagaimana? Yohanes 17 ayat 14. Bagaimana? Baca. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Iya. Tuhan berikan firman kepada orang Yahudi dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, Karena mereka bukan dari dunia. sama seperti aku bukan dari dunia. Tuhan bilang, Israel kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Maka orang Yahudi yang bukan dari dunia ini datang dan taruh peradaban Papua lagi, baru dia bilang di Papua, kamu juga bukan dari dunia, sama seperti saya juga bukan dari dunia. Amin. Amin. Karena Tuhan rancang kita. Aish. Ini misteri ya, nanti 2026 bakal bicara. Jadilah petang, jadilah pagi. Mengapa orang Yahudi datang mendatangkan peradaban Papua? Mengapa harus orang Yahudi datang mendatangkan peradaban? Supaya orang Yahudi kasih tahu kepada Papua bahwa Papua, kamu juga bukan dari dunia. Sama seperti aku juga bukan dari dunia. Amin. Amin. Makanya kemisterian Papua itu unik. Semakin berjalannya waktu, baru misteri-misteri Papua akan terbongkar pelan-pelan, pelan-pelan. Amin. Saya di Mansinam sana, dia di Mansinam, di Wondama, orang di Dosai, dari Yonsu sampai di Dormena sana, putar lagi sampai ke Dosai, orang kirim foto, dia sudah bikin dong punya mesbah langsung, rumah semi permanen langsung dong bikin. Orang bilang, Pak Pendeta ini kita punya mesbah sudah ada. Wah ini saya baru bicara firman 30 menit saja deh dong. Baru bicara 30 menit saya langsung bilang, ya tanah satu di sana, satu di sini. Kemarin pergi ke Wondama, bilang kirim pesan begini. Dong kirim foto-foto, rumah semi permanen sudah jadi. Tinggal datang bicara di sana. Dan dong mulai
Baru yang kumpul semua ini kepala suku Ondo habis semua yang kumpul. Bukan masyarakat biasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Ayat 13 dari Esther pasal berapa tadi? Esther pasal 3. Esther 3 ayat 13. 13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh dan supaya dipunahkan. Mengapa peradaban Papua ditaruh ya? Mengapa Kenya menaruh peradaban Papua? Tuhan mengirim orang Yahudi yang menaruh peradaban Papua. Karena ada sesuatu yang hebat yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Maka Tuhan bawa orang Yahudi untuk taruh, kasih patok bangsa ini dengan batu untuk kerajaan Tuhan yang kekal. Patok di sini karena akan datang masa dan waktu. Kalimat itu bilang supaya ke apa? Supaya dipunahkan. Supaya bangsa ini dalam rencana untuk dipunahkan. Terus? Dibunuh. Bangsa ini dalam rancangan untuk dibunuh. Dan dibinasakan semua orang Yahudi. Bangsa ini dalam rencana untuk dibinasakan oleh negara. Dari mana? Daripada yang muda sampai kepada yang tua. Dari yang muda sampai yang tua semua masuk dalam target negara untuk dibinasakan. Terus? Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga. Pada satu hari juga. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12. Yakni bulan Adar. Amin. Karena akan ada satu hari di mana kegoncangan hebat akan datang untuk bangsa ini. Maka Tuhan sudah menetapkan satu hari di masa yang lalu tahun 1925. Tuhan kirim orang Yahudi datang untuk taruh. Kamu bukan dari dunia ini. Jadi jangan takut. Amin. 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 Kini sudah taruh pada orang Papua. Bangsa ini akan bangkit dan pimpin dirinya sendiri. Karena nanti akan datang kesukaran yang hebat. Kesukaran yang hebat akan datang dan masuk. Dan orang akan mengerjakan bagian-bagian itu. Supaya apa tadi? Supaya dipunahkan. Bangsa ini akan dipunahkan. Rencana untuk dipunahkan. Dibunuh dan dibinasakan. Bangsa ini dalam rencana untuk dibinasakan. Dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua. Semua orang Yahudi dari yang muda sampai yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan. Bahkan anak-anak dan perempuan. Pada satu hari juga. Pada satu hari juga. Amin. Amin. Situasi ini sudah berjalan. Tapi dorang terlambat start. Karena Tuhan sudah mulai lebih dulu. Amin. 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 Dorang baru start tahun 1960-an. Tuhan sudah patok dari 1925. Dorang sudah rancang yang jahat dari 1925 dan usir Kenya keluar. Tuhan sudah patok dari 1855. Tuhan sudah mendahului segala sesuatu. Amin. Ya, waktu kita menjadi orang Yahudi di dalam iman, Kenya orang Yahudi Tuhan bawa. Papua menjadi Yahudi dalam iman, Papua menjadi target dari setan. Maka setan pergunakan sistem negara untuk bunuh binasakan dari anak-anak sampai ke yang tua semua dalam rancangan untuk dibinasakan. Maka Esther pasal 4 bilang, Esther 4 ayat 7 bilang, Esther 4 ayat 7. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi.
Dora akan keruk dan ambil segala macam hal di tanah negeri ini sebagai harga untuk nyawa orang Papua. Dora akan ambil keruk sebagai harga untuk orang Papua. Begitu toh? Kota Antan Blok Wabu tetap peluru melayang. Peluru melayang binasa itu harga untuk kalimat yang tadi. Ditimbang untuk perbedaan raja sebagai harga pembinasaan orang-orang Yahudi. Itu realita yang terjadi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat 13. Ayat 13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Hei, pejabat-pejabat, jangan kira kamu akan selamat. Mau sampai dalam istana raja, Ibu Mendagri orang Papua, Kepala HAM, Menteri HAM orang Papua. Di tahun lalu awal tahun ini saya sudah sampaikan pesan, orang kirim pesan, Menteri HAM Papua itu Mordekai, dan Mendagri perempuan Papua itu Ester yang mau Tuhan pakai untuk selamatkan bangsa. Jadi kalau tidak mengerti posisi itu, kamu harus tahu bahwa Tuhan punya banyak cara untuk selamatkan bangsa ini. Amin. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang terluput. Pejabat Papua, jangan kira karena engkau ada dalam istana raja, dalam sistem negara, jadi engkau saja yang luput. Di mana lagi pejabat Papua akan mati kalau bukan di Jakarta? Kuburan massal Papua di situ sudah untuk pejabat-pejabat khusus. Jangan kira engkau ada dalam istana raja, engkau akan luput. Justru kau dalam istana raja itu yang makanan empuk. Kau salah bicara langsung. Tapi kalau kau di tanah ini ada kau masyarakat, kau hutan, kau tanah yang akan jaga. Ada Tuhan yang hebat. Amin. Ada kalimat-kalimat nubuat di tanah ini yang akan jaga. Amin. Bangsa ini akan bangkit dan pimpin dirinya sendiri. Amin. Tapi kalau kau dalam istana raja, jangan kau harap hanya kau saja yang lolos. Mordekai bilang bagaimana kepada Ester? Ayat 13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Iya. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, dalam sistem negara, jadi hanya kau saja yang akan selamat daripada semua orang Yahudi, orang Papua. Hati-hati. 5 tahun dari sekarang, pejabat Papua siapkan diri baik-baik. Kalau kau tidak naik, kau turun. Mengapa peradaban Papua Tuhan kirim orang Yahudi untuk datang? Karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi di zaman Mordekai, Ester, kita sedang menjadi target yang penting untuk rancangan Tuhan yang besar. Dari masa-masa yang lalu, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Masih ada kalimat yang penting. Orang Papua, pejabat Papua, lupa nubuatan, bermain-main dengan nubuat-nubuat yang ada, pakai perkataan-perkataan nubuat untuk memperkaya diri. Hati-hati. Ayat 14 masih ada.
Ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa tahu untuk saat seperti inilah Tuhan kirim engkau dalam sistem supaya Papua diselamatkan. Amin. Tuhan kirim engkau dalam sistem supaya hak asasi manusia Papua dibicarakan. Tapi kalau kau tidak bicara, kami akan selamat. Masih ada pihak lain dari Tuhan. Tapi engkau dan kaummu akan masuk dalam zona merah. Negara bunuh, surga tolak, Papua tidak terima. Karena jadi pengkhianat bangsa. Lebih baik jadi pengkhianat negara, tapi disambut di tanah air, daripada jadi pengkhianat bangsa. Kok jadi pengkhianat bangsa, negara tidak pakai juga. Dan veteran saya tidak dihargai, apalagi kau yang orang lain. Orang Papua ini jadi pejabat dalam negara ini bagus, tapi tidak manfaatkan. Tidak manfaatkan kalimat daripada Mordekai itu. Siapa tahu untuk saat inilah Tuhan akan angkat engkau supaya engkau menyelamatkan bangsa. Amin. 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 Tapi kalau kau tidak mau selamatkan, tidak apa-apa. Kau jalan. Tuhan masih punya banyak cara untuk selamatkan bangsa. Karena yang taruh peradaban bukan engkau orang Papua. Bukan kau yang taruh kubu peradaban. Orang Yahudi yang taruh peradaban bangsa. Amin. 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 Kalau orang Papua yang taruh nanti dalam jalan dan baku tipu di sana, baku jual di sana, baku tidak senang di sana. Jadi Tuhan tidak mungkin pakai orang Papua untuk taruh peradaban Papua. Dong belum terlatih dalam banyak hal. Maka Tuhan harus taruh peradaban Papua melalui orang Yahudi. Tuhan harus taruh peradaban Papua melalui orang Yahudi karena dorang sudah melewati 430 tahun di Mesir, 70 tahun di Babel, 12 tahun di Midian, 7 tahun di Filistin. Terus sampai terakhir 500 tahun di kerajaan Ottoman. Sudah lewat semua situasi dan keadaan. Bahkan orang sudah terlatih dalam menjaga pikiran. Makanya orang Yahudi punya warisan yang terbaik itu hanya 2 saja. Don tidak akan wariskan mobil, motor ke anak-anak. Warisan itu gampang, itu nanti bisa dicari. Bagi orang Yahudi, warisan yang terbaik itu hanya 2 hal. Setelah tanah yang dipijak, otak. Kau punya tanah, kau punya otak, kau hidup. Tapi kalau kau tidak punya tanah, tidak punya otak, kau tidak punya hidup. Tapi kalau kau punya tanah, kau punya otak, kau hidup. Mengapa kau hidup? Karena kau otak itu yang bekerja. Dan kau menghasilkan uang, bikin ini, segala macam. Bagi orang Yahudi, warisan yang terbaik itu tanah dengan pikiran, tanah dengan otak. Makanya harus terlatih dalam menjaga pikiran ini. Itu sebabnya Tuhan kirim orang Yahudi untuk datang taruh peradaban Papua di tanah. Amin. 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 Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Yang terakhir, mengapa Tuhan mengirim seorang Yahudi untuk meletakkan peradaban Papua? Roma pasal 3 ayat 1 dan 2.
Roma pasal 3 ayat 1. Ayat 1. Perikop kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ayat 2. Ayat 2. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Iya. Mengapa Tuhan mengirim orang Yahudi untuk taruh peradaban Papua? Karena mereka punya kelebihan dalam segala hal. Amin. Amin. Tuhan harus kirim orang yang punya kelebihan dalam segala hal untuk siapkan Papua supaya Papua lagi bisa dalam segala hal. Amin. Tapi karena kita terjajah di negara yang tidak ada dalam segala hal, jadi kita juga tidak tahu segala hal. Tapi kita bersyukur karena Tuhan kirim orang Yahudi untuk taruh peradaban Papua. Mengapa? Karena orang punya kelebihan dalam segala hal. Amin. Amin. Tuhan kirim orang yang sudah penuh dalam semua hal. Iya. Jadi kau mau tanya apa-apa semua. Bahkan sampai dengan hari ini dunia mengaku orang Yahudi itu orang paling pintar di dunia. Bukan pergi sekolah, kuliah sama-sama dengan orang Yahudi. Kita orang Papua kalau masuk kuliah kan pasti duduk di tengah-tengah kah di belakang kah. Itu sudah pasti, itu model gitu. Orang Papua kalau masuk duduk itu biasa di tengah atau di belakang. Tapi kalau orang Yahudi kalau masuk kelas, duduk langsung taruh di paling depan. Duduk paling depan, begitu pas dosen bilang, ya mulai, langsung dong angkat tangan. Saya mau tanya, ini belum tulis di papan. Dosen belum bicara, langsung saya mau tanya. Dorong punya sistem pembelajarannya begitu. Bertanya baru jawab. Bertanya baru akan dijelaskan. Tapi kalau kita berbeda kan? Dengar dulu bingung baru tanya. Tapi kalau orang tidak. Kau belum bicara tanya lebih dulu. Jadi satu kali ada kakak laki-laki satu anak dia karena sekolah di Jerman. Dia pulang dari sana baru kita udah cerita di rumah terus dia bilang begini, aduh kita ini mau emosi kah, tapi memang firman Tuhan juga bilang begitu. Jadi kenapa? Kau masuk dalam ruangan ini dosen dia belum buka buku kah, dia belum tulis di papan kah. Orang dia duduk di bagian depan suruh angkat tangan, suruh tanya di luar. Jadi sepanjang jam mengajar itu dosen ini hanya jawab dong pertanyaan sampai waktu habis pulang. Jadi kita yang lain ini mau bikin apa? Hanya dengar-dengar sih waktu habis pulang. Jadi dosen jelaskan karena Yahudi orang ini. Jadi kamu yang lain hanya dengar saja. Jadi kalau kamu lagi mau pintar kan tanya. Tapi pertanyaannya adalah, saya mau tanya apa sih belum dengar dosen bicara. Tapi orang Yahudi sudah belajar lebih dulu. Langsung belajar lebih dulu. Oh besok matematika. Dan belajar hari ini yang bingung langsung catat. Besok masuk pas mau mulai langsung. Saya mau tanya di halaman sekian itu. Ya, jadi kakak perempuan, kakak laki-laki paling bilang, kita mau emosi juga, tapi ya orang-orang Yahudi jadi. Kita juga bilang gitu, jadi memang orang yang paling pintar. Kita selesai pelajaran itu, selesai mata kuliah itu,
Tong ada tarik nafas, terus tonduk cerita-cerita, tertawa. Dan tidak ada selesai penting, kita sudah pergi sana duduk baca. Jadi kagak lagi anak perempuan yang jadi memang orang paling pintar itu memang benar sih. Karena orang berbeda. Mengapa Tuhan kirim orang Yahudi datang letakkan peradaban Papua? Karena mereka punya kelebihan dalam segala hal. Karena mereka punya kelebihan dalam segala hal, maka Tuhan kirim orang datang supaya bangsa ini juga punya kelebihan dalam segala hal. Amin. 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 Karena bangsa ini Tuhan simpan menjadi satu garis sama-sama dengan Israel. Apa yang Tuhan bikin di sana akan Tuhan bikin di sini satu garis. Apa kelebihan orang Yahudi? Banyak sekali dalam segala hal. Pertama-tama, kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Tuhan tidak mungkin kirim orang lain yang tidak tahu firman untuk datang dari peradaban Papua. Aduh. Kalau orang yang tidak tahu firman datang, hancur sudah. Tapi Tuhan kirim bangsa yang dipercayakan firman untuk datang taruh peradaban Papua. Karena dia datang taruh peradaban Papua, maka waktu dia bicara, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian akal budi marifat, tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa akan bangkit dan pimpin dirinya sendiri. Kalimat peradabannya ini bukan dihasilkan dari otaknya. Kalimat ini lahir dari firman. Yeremia 31 ayat yang ke-20. Kalimat itu yang dipakai untuk letakkan peradaban Papua. Karena Tuhan kirim bangsa yang dipercayakan firman. Jadi otomatis dia taruh peradaban Papua juga di atas firman juga. Dalam firman. Amin. Yeremia 31 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Yeremia 30, sorry. Dari ayat 18. Dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Sudah, kita baca bersama-sama. Oh, dari ayat 18 sampai 22. Ayat 18, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Apa Tuhan kirim peradaban Papua? Orang Yahudi yang taruh. Karena itu Tuhan akan memulihkan pada waktunya nanti. Ayat 19, 1, 2, 3. Nyanyian syukur akan terdengar di antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina. Amin. Mengapa Tuhan kirim orang Yahudi untuk taruh peradaban Papua? Karena itu nyanyian syukur akan terdengar ketika bangsa ini jadi. Engkau akan lupa dulu kau menangis bagaimana. Engkau akan lupa dulu menangis susah karena saudara dapat bunuh, dapat badu. Kau lupa semua. Karena nyanyian syukur itu hebat luar dalam hidup. Orang sampai orang bukan sukacita, orang menangis. Menangis sukacita, syukur. Syukur karena itu. Karena Papua merdeka. Aku akan mau mereka banyak dan tidak akan berkurang lagi. Tinggal orang Papua, jangan lupa angkat tangan memberkati Israel. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Amin. Hari ini dihina tidak masalah. Tapi ada peradaban Papua. Engkau akan dimuliakan di masa yang akan datang.
Ayat 20, 1, 2, 3. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang. Amin. Amin. Orang bawa 6 ke tanah ini, Tuhan akan pelan orang jadi 6. Amin. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Anak-anak mereka akan jadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapan. Sama seperti aku bukan dari dunia, kamu juga bukan dari dunia. Perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapan. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Tugas kita fokus. Batu peradaban sudah ada sebagai tanda bahwa Tuhan akan hukum semua orang yang menindas Papua. Amin. 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 Pembalasan itu Tuhan buah hak. Kalau kau yang balas itu, palingan 5 tahun masuk penjara, 1 keluar. Kalau Tuhan yang balas, neraka juga takut. Ayat yang ke-21, 1, 2, 3. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Ya, amin. Bangsa ini akan bangkit dan pimpin dirinya. Lanjut 3. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan kirim orang yang dipercayakan firman datang, jadi dia taruh peradaban Papua juga dengan kalimat firman. Kalau Tuhan kirim orang bodoh, nah yang tidak tahu firman, tidak tahu juru selamat, tidak tahu Tuhan Yesus, baru datang taruh peradaban Papua di tanah ini, sudah tuyul banyak di tanah ini. Tuyul banyak, soanggi banyak, genderuwo banyak, sender bolong banyak, kuntilanak banyak. Karena Tuhan kirim orang Yahudi yang datang, jadi hanya Soanggi saja yang berkeliaran di tanah ini. Soanggi itu orang dalam, jadi tinggal dibereskan saja. Kalau yang lain sudah boleh kan orang pendatang dulu yang masuk. Setan-setan pendatang yang masuk bikin kacau. Soanggi dorang ini kan tinggal kasih patron sayap-sayap, tertib. Tertib hidup di tanah dan di atas. Tuhan kirim orang Yahudi datang taruh peradaban Papua karena mereka yang dipercayakan Tuhan. Tuhan percayakan orang firman, lalu firman itu orang bawa untuk pergi letakkan peradaban orang Papua lagi di atas batu. Amin. Baru orang Yahudi yang bernama Kenya itu dia bilang, di atas batu ini saya meletakkan peradaban Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian akal budi marifat, tidak akan dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan pimpin dirinya sendiri. Amin. Amin. Mengapa bangsa ini akan bangkit dan pimpin dirinya sendiri? Ayat 22. 1, 2, 1, 2, 3. Ya, silakan. 1, 2, 3. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Tuhanmu. Amin. Tuhan kirim orang Yahudi datang letakkan peradaban Papua, dia taruh di atas batu. Tuhan kirim orang Yahudi yang datang supaya dia mau bilang begini, Papua, sapu Tuhan akan menjadi kampung Tuhan. Amin. Tuhanku akan menjadi Tuhanmu, bangsaku akan menjadi bangsa. Amin. Perempuan Moab bilang kepada perempuan Yahudi, bangsa mula bangsaku, Tuhan mula Tuhan. Kau mati di mana, saya mati di situ. Tapi waktu Kenya datang, Kenya bilang kepada Papua, bangsaku bangsamu. Amin. Kalau di masa yang lalu perempuan Moab yang bilang, bangsamu bangsamu, Tuhanmu Tuhan. Waktu Kenya datang, Kenya bilang, Tuhanku akan menjadi Tuhan, Tuhanmu. Bangsaku akan menjadi bangsa.
Amin. Amen. Sa di mana, kau juga harus ada di situ. Amin. Maka dia lari sampai di pintu gerbang begini. Penjaga gerbang bilang begini, baru Tom di mana? Tunda aku kemarin jadi hari casting dulu di sana. Oh, pintunya tidak bisa terbuka kalau tidak Tom. Kau pergi pulang panggil Tom. Baru dia sadar bahwa pintunya akan terbuka kalau saya dan Tom jalan-jalan sama saya. Baru dia pergi kembali, dia berdamai dengan Tom, baru dia kembali. Baru lalu sampai di pintu gerbang, lalu pintu terbuka. Amen. Amin. Amen. Kayaknya bilang, bangsaku akan menjadi bangsamu, Tuhanku akan menjadi Tuhanmu. Di mana saya berada, di mana kami Israel berada, kau juga ada di situ. Amin. Kenapa Tuhan kirim orang Yahudi? Supaya bangsa mereka, Tuhan mereka menjadi Tuhan kita. Bangsa mereka menjadi bangsa kita. Maka kita sebut Palem, Papua, Yerusalem. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pengajaran dari Sion, firman Tuhan dari Yerusalem. Tuhan Engkau memberkati dan menolong. Pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Nama Tuhan Yesus Israel, berdoa dan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih pengajaran dari Sion firman Tuhan dari Yerusalem. Pada hamba Tuhan, kiranya Elohim yang menjadikan langit dan bumi terus memberkati dalam pelayanan, hikmat, manfaat terus Elohim Israel kerjakan. Kita akan memberi untuk itu kepada Tuhan, Bapak Fisab, pimpin kita dalam doa pemberian. Mengucap syukur kepada Bapa dalam nama Yesus Masih dan kuat kuasa Roh Kudus untuk firman yang telah datang dari Yerusalem, pengajaran dari Sion. Kami telah menerimanya kehidupan kami Bapa. Saat ini kami akan memberi, Kau memberkati dari apa yang kami beri Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus Raja Israel yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan bersuka cita dengan pujian Tuhan Elohim sendiri.
Mari kita angkat tangan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati Israel. Katakanlah kepada Israel, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus kami meletakkan nama atas umat Israel, maka engkau Tuhan memberkati Israel. Tadakan tangan, terima kasih Bapa di surga, bersyukur memuji Engkau untuk pertemuan dalam ibadah di hari terakhir bulan yang ke-10 2025 dalam kalender Masehi. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, aktivitas kesibukan, pekerjaan, usaha, bisnis, semua yang kami lakukan dalam keseharian hidup. Tuhan kiranya Engkau memberkati dari tempat kediaman-Mu yang kudus. Kiranya semua dikerjakan oleh tangan kami, Engkau buat menjadi berhasil untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapa di sorga. Yang sedikit tidak akan pernah kekurangan, yang banyak tidak akan pernah kelebihan. Engkau akan menyediakan segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan dari setiap kami pribadi, keluarga, Mesbah pengintai yang hadir di malam hari ini, yang ikut secara live, yang tidak sempat hadir. Kami berdoa, aku berdoa dan taruh semua kami di hadapan Engkau di Mesbah Tuhan. Jaga waktu keluar, waktu masuk, duduk, berbaring, jalan, tidur, makan, minum. Perlindungan kuasa darah-Mu yang hebat, pengawal, penjaga Israel menjadi bagian bagi semua kami. Bahwa kecelakaan, maut, mara bahaya digagalkan dan dihancurkan dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang hebat, lawatan hadirat-Mu menjadi bagian bagi semua kami. Pergunakan kami semua menjadi juru bicara surga yang kecil dari Tuhan bagi banyak orang yang lain. Supaya Papua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada tangan-tangan yang terangkat di seluruh tanah negeri untuk memberkati Israel siang dan malam. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Berdoa dan menutup rangkaian ibadah Mesbah Pengintai 31 Oktober 2025 di malam hari dan sambut hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami dalam bacaan sabat yang akan dilakukan sampai dengan petang hari esok. Kami taruh di hadapan Engkau. Glory hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena yang mulai punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam Elohim, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mereka bersalam selama ibadah selesai.